Mati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan kurnia, karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira atas karunia dan rahmatnya Allah tersebut. Huwa khairum mimma yajma'un, karena dengan karunia dan rahmatnya Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bagaimana maksud penjelasan ayat di atas? Ayat di atas menjelaskan para jamaah sekalian dirahmati Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwasanya kegembiraan yang kita lakukan pada malam ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan salah satunya merayakan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kutip di dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak." Niscaya kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Kalau bukan karena Muhammad baginda Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Jangan mengira Nabi Allah Adam, memang Nabi Allah Adam diciptakan orang pertama kali di muka bumi. Akan tetapi begitu Nabi Adam melihat ke surganya Allah, melihat ke arsy, ada nurnya cahaya Muhammad baginda Rasulullah, bertuliskan Allahu Muhammad. Subhanallah. Jadi bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang sholawatnya setengah-setengah, enggak apa-apa, syukur namanya, daripada tidak sama sekali. Rasa syukur itu sangat banyak sekali. Salah satunya dengan merayakan Maulid ini. Ini rasa syukur dan kegembiraan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bayangkan, boleh kita ngefans, mengidolakan satu artis yang mana artis itu tidak kenal kepada kita. Tapi ingat, baginda Rasulullah di akhir hayatnya, sebelum baginda Rasulullah meninggal, siapa yang dicari? Bukan ibundanya, bukan istrinya, bukan bapaknya yang ditanyakan, melainkan ummati, 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 umatku. Jibril, umatku. Mana umatku? Begitu juga nanti ketika baginda Rasulullah SAW dibangkitkan, orang yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu baginda Rasulullah SAW. Siapa yang dicari oleh baginda Rasulullah ketika dibangkitkan? Bukan bapaknya, bukan ibundanya, bukan istri tercintanya Siti Khadijah, bukan anaknya, bukan cucunya. Jibril, ummati, ummati, ummati. Jibril, mana umatku? Subhanallah, kita yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam suatu hadis, orang yang paling banyak, yang banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW pasti akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Satu amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu membaca sholawat atas baginda Rasulullah SAW. Meskipun dalam keadaan mabuk mereka membaca sholawat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya sholatan wahidah, apa? Man shalla alayya sholatan wahidah, hah? Ada yang hafal kan? Ini hadis masyhur loh. Siapa yang hafal? Man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersolawat atas baginda Rasulullah satu kali saja, dengan banyak-banyak, satu kali saja, maka Allah akan bersolawat, memberikan dia pahala 10 kali lipat. Subhanallah. Lalu itu aning majelis selawat, mungkin lo itu 15, 20 pirewah ganjaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang baca solawatnya cuma di dalam sholat saja, pelit aneh. Nah, pelit. Itu kan dalam satu hadis, sesei dengar nama Nabi teh sebutnya, terus dia bersolawat,
itu termasuk orang yang paling bakhil kata Rasulullah. Yang paling bakhil pelit. Itu orang ketika mendengar baik di khutbah, di ceramah ataupun di pengajian, ketika nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, hendaknya kita membaca sholawat atas baginda Rasulullah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah kalau bukan karena Muhammad, kalau bukan karena baginda Rasulullah. Mungkin mudah pun bersyukur kepada Allah dengan perantara kekasihnya, salah satunya dengan kita bergembira dengan datangnya bulan Maulid ini para jamaah. Kita di sini bulan Maulidnya sungguh sangat terbalik. Bahkan kita merayakan bulan Maulid pas bulan Maulid saja, tidak di Mekah, di Tarim, di Yaman. Subhanallah, setiap pengajian, setiap hari membaca Maulid. Begitu selesai Maulid, macam-macam di Yaman. Ada yang baca Simtuduror, ada yang baca di Mekah, ada yang baca Burdah, ya, ada yang membaca Diya'ul Lamir, ada yang baca Dibai, macam-macam. Setelah itu baru tausiah hikmah daripada bulan Maulid. Bukan acara kita makan diundang itu mulut. Itu sudah masyhur, ma'ruf kan? Lebale mulut. Coba enak dengan undang-undangan. Arang dia baca sholawat. Datang betul langsung makan. Hah? Datang betul langsung makan kembali. Nah, alhamdulillah pada malam Maulid kita di Skarbele, spanduk besar terpampang di sana. Sekarbela bersolawat. Masya Allah, tiang dari pagi, masya Allah sudah yakin. Oh, banyak ini yang datang. Banyak. Anak-anak majlis juga yang peringatkan untuk lebih awal datang ke masjid. Karena di Ustaz Zulaifi di sana ada acara setiap tahunnya. Tapi alhamdulillah begitu kita sholat maghrib, masya Allah rame. Masjid Ar-Raisiyah rame. Begitu tausiah selesai, acara Maulid dimulai. Subhanallah, ada yang pura-pura batuk, sugul sekit. Arab pura-pura melihat nenek, sugul sekit. Dan tahan bersolawat. Apa ben aran sekarbela bersolawat? Ben aran sekarbela bersolawat sepanduk besar sudah di-share ke Facebook, macam-macam. Ya Allah, wajib ilik ya ini. Sepi jadi ini. Kada sepi untung datang undang dengan dua habaib. Karena kita itu tidak ilah Allah. Mungkin jadi aib ya dengan sekarbela bersolawat, siapapun yang judulnya bersolawat, masya Allah. Coba para jamaah yang hadir besok di Gelangsa tanggal 26. Bagaimana mereka yang datang dari Lombok Timur, dari Lombok Tengah untuk bersolawat? Itu salah satu bentuk kecintaan kepada baginda Rasulullah SAW. Kita tinggal lekat sekejap ada yang masjid, macam-macam alasan. Ada yang mana makan, duit alasannya jamaah. Rasa syukur, subhanallah, syukur kita kepada Allah itu bermacam-macam bentuknya. Seperti kata ulama, wasyukru lillah yahsulu bi anwa'il ibadah. Syukur kepada Allah itu bisa digapai, bisa diraih dengan bermacam-macam ibadah. Contohnya as-sujud, seperti banyak-banyak sujud. Banyak sujud, banyak sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah dan sujud akhir ketika sholat, berdoa di sana ketika sujud. Karena hamba dengan Robnya ketika sujud itu adalah ketika Robnya dan hambanya itulah yang paling dekat. Aqrabu ma yaqulul 'abdu li rabbih wa huwa sajidun. Yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah, dengan Robnya ketika dia sujud. Fa'akthirud du'a, kata Rasulullah. Ini ada di hadis Muslim. Fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Banyak berdoa itu. Doa yang insya Allah ketika sujud itu tak dijabah doa ante si Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertama as-sujud. Yang kedua sedekah. Sedekah sudah ma'ruf itu sedekah. Ente bersedekah otomatis dia tahu sih tangan kiri sampai ngeno ibu ngundang.
sepuh nih sikit itu salah pengertian karena dia ngeji. Sepuh nih dia sikit. Dia ngono sedekah. Jadi sedekah yang pernah kita pelajari di guru-guru kita, sedekah. Wah, alhamdulillah ta'ala sedekah. Apapun kata orang, bismillah, itu biarkan mereka yang menilai. Urusan itu barang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, tadi as-sujud, sedekah. Yang ketiga, rasa bentuk syukur kita bisa diraih dengan bermacam-macam. Yang ketiga adalah dengan tilawah, memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran sembrono, tidak tahu B TBC tebel, B TBC tipis, B aran idgham, B aran ikhfa, B aran iqlab, seperti yang para jamaah pelajari. Tidak kagum baca Quran sembarangan tanpa harus digurui, harus diperguru. Talaqi barang guru, ini aku baca Quran si pas. Luwih dengan baca Quran karena dengan baca Quran biasa-biasa nih para jamaah karena dia merasa paling benar. Dan harap negur karena kejadian terubin akhirnya kok lain mengeji. Ingat, coba ente perhatian. Tentu guru-guru tesis lain-lain, masya Allah. Ente ajari tengeji sampai tahu kita nyebut arane huruf marangse lo, tapi arane. Ngono? Nah, emang guru manok blek shin. Ada yang jadi manok ngono. Nah, sering siap ya, dan nyebut shin. Dan ada tuh nyebut ha. Jadi ha, dan tuh nyebut ha. Nih kan sugul dede dong nih. Ada tahu subhanallah pinter-pinter guru tesis lain ngajar. Jadi berkah jadi. Tidak ada salah guru-guru lain karena dengan beliau kita bisa membaca Al-Quran. Tapi mohon maaf, guru lain dengan minim yang sudah belajar. Mungkin sudah minim karena tidak ada guru yang langsung mengajarkan dari Timur Tengah. Para-para itu. Kenapa disuruh kita dengan belajar Al-Quran? Bagi sanadnya yang lebih tinggi. Subhanallah. Alhamdulillah para jamaah sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Bacaannya bagus-bagus, nah karingannya perannya ngempangan gitu kan salah itu dari baca Quran dengan tajwid. Nah seperti nazam manzumah di dalam Ibnul Jazariyah, bapaknya ilmu tajwid mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim man lam yujawwidil au man lam yusahhihil Quran atim. Mempelajari, mengambil pelajaran, belajar ilmu tajwid itu adalah hukumnya wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana atim. Jadi saya ini tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya atim, maka berdosa dia. Berdosa, mungkin tidak berdosa li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Rasulullah diajar sih malaikat Jibril dengan tajwid, dengan tartil pelan-pelan. Ajarnya si baginda Rasulullah, ajarnya si malaikat Jibril baginda Rasulullah, sehingga baginda Rasulullah membaca Al-Quran itu dengan tajwid. Para jamaah sekalian, ino aku udah sampai Quran ino tiba ite karena baginda Rasulullah ajarkan para sahabat, para tabi'in dan sampailah pada ulama sampai pada kita. Subhanallah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah dan Rasulnya dengan menyambutnya kedatangan bulan Maulid ini. Subhanallah, banyak di luar sana, apalagi di Tahrim saat ini di Mekah mereka merayakan Maulid. Jangan habaib itu subhanallah setiap hari merayakan Maulid. Ada kita beruntung baca selawat ada 100, wah bangga ya. No dengan ribuan kali selawat sejelu yang pada ini wah masya Allah ini baca selawat beruntung 100 manggel bibirnya berat. Ini coba ada makan, endek mana belit dia endek mana tuh dan baca bismillah ada makan. Iya beda lagi dengan rosak tengah. Lekan jam 10 kelem sampai jam 3 pagi. Yang ngerosang dengan coba yang ngerosang dengan dek lelah ngene doang kena kaos kan. Nah, coba baca selawat ngantuk setan terus setan datang, dia datang setan. Jadi yang ngerosang dengan, wah jam 3:30 tidur ya. Padahal enggak semendak subuh. Ya uras-uras jam 9:30
10. Daya dan para sila asmi para sila sembahyang itu duha yang kan sepion. Ada spion berarti ada sembahyang duha dia sembahyang subuh. Ada sembahyang duha sepion. Ada. Mudakir. Nah, alhamdulillah. Ende terperbaiki diri teh kan ke DTBU pada jamaah sekalian. Ite berlomba-lomba pas tabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ngombe aku berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, kita sudah tahu bahwasanya orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan kelak ditunggu oleh amal dari akhirat. Ingat, lillahi ta'ala. Rasulullah SAW ditanya tentang puasanya hari Senin. Rasulullah sendiri merayakan hari lahirnya dengan berpuasa tiap hari Senin. Ada di dalam satu hadis ya, an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Dari Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Ya Rasul, kenapa kau puasa terus hari Senin? Apa jawabannya Rasulullah? Fihi wulidtu, pada hari Senin aku dilahirkan dan pada hari Senin turun wahyu kepadaku. Subhanallah. Rasulullah loh tetap puasa di hari Senin. Ini teh boro-boro. Puasa wajib doang wajib. Puasa wajib di Ramadan. Alasan ada full, sakit sekejap alasannya kan nih. Cuma ada berdakwah di depan Allah. Duit kan dengan alasan ini. Apalagi ada luar warung buka, itulah enden nara amar ma'ruf nahi mungkar tidak dikembangkan di Indonesia. Warung-warung akan buka. Semua warung-warung akan buka pada bulan Ramadan. Kita hormati dong orang yang tidak berpuasa. Tapi giliran kita tidak dihormati sama mereka. Toleransi bukan gitu toleransi. Kalau subhanallah puntang daerah perannya marah sing lawan akun-akun ini marah FPI, marah Front Pembela Islam, itulah mereka yang amar ma'rufnya nahi mungkarnya dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Semua ma'ruf, amar ma'ruf semua pada bisa. Anak kecil juga bisa. Itu yang benar. Lagu ini nahi mungkar. Dengan sehingga ma'ruf amar ma'ruf, insyaallah sekejap musuhnya para jamaah. Sekejap musuhnya. Akan tetapi yang nawar gawe mungkar yang melarang dengan si mungkar-mungkar, ini perintah Allah. Ingat perintah Allah. Ini pada dua musuhnya. Rasulullah sendiri mana utus jadi nabi baginda Rasulullah, itu Rasulullah orang soleh baginda Rasulullah. Dan arah musuhnya. Wih, dengan Yahudi, dengan Nasrani, sendiri pun jempolnya baginda Rasulullah. Ini peninggalannya al-ani yang dipercaya oleh masyarakat setempat. Akan tetapi begitu wahyu turun untuk membawa agama Islam ini, barulah Rasulullah dimusuhi. Ingat, orang soleh sama muslim beda. Ketika orang soleh itu dia tidak ada musuhnya, tapi ketika sudah menjadi muslim baru berserang. Subhanallah. Ide kegembiraan ini tidak sebanding dengan para sahabat yang dulu. Abu Dujanah, coba. Abu Dujanah sih dengar Abu Dujanah. Ketika perang Uhud, Abu Dujanah menjadi tameng baginda Rasulullah. Ratusan panah dede. Ratusan panah Abu Dujanah, tombak panah. Subhanallah. Ini rasa bentuk kecintaannya kepada baginda Rasulullah. Itu selawat doa wahya itu. Ini bentuk kecintaan baginda Rasulullah. Ketika perang Uhud, subhanallah, kening baginda Rasulullah berdarah, gigi gerahamnya patah, sakitnya berdarah baginda Rasulullah. Berdarah, mulainya berdarah. Begitu menetes darah, tadung si baginda Rasulullah, tangkap nih. Begitu tangkap, apa musik dede di perang. Kumpe ante ndak ngempat le tanah. Perhatian si sahabat. Perhatian Rasulullah. Karena tangkap darahnya terus selapnya. Kan dia bilang ngempat le tanah masih lain sahabat-sahabat. Salah satu sahabat memberanikan diri. Ya Rasul, kan ditangkap darahnya terus
selap deh. Jawaban Rasulullah, demi Allah akan baginda Rasulullah, sekempat setetes darahku ngempat ngentur tanah, Allah akan menurunkan azabnya kepada musuhnya. Kenapa kau tadi minta itu ya Rasul? Mana kata sama sahabat bertanya, kan dia dengan yang lepas yang ngempat ya Rasul. Ku utusnya bukan untuk melaknat, tapi membawa rahmat. Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku karena mereka sesungguhnya tidak mengetahui. Ino doe edited Arab belamperan sekejap berubah awas kan. Mau cemat begitu itu keturunan gitu. Awas. Arah selangang ngasin sekejap ini. Ada perlu pelet petaknya sekejap. Webet ada ini. Coba dengan seperti itu, coba wah iting kita wah kembali nih itu. Apakah kita sudah melakukan seperti hal yang dilakukan oleh baginda Rasulullah? Sedikit memaafkan. Memaafkan. Itu memang yang dicari oleh baginda Rasulullah SAW. Habib Muhammad, Habib Muh silakan Rubin Lebanon Habib Muhammad. Beliau salah satu santri daripada Habib Salim Asy-Syatili. Nah, Habib Muhammad, Masya Allah, Ketua Rabithah Alawiyah di Lombok beliau. Keilmuannya tidak diragukan lagi Habib Muhammad. Beda ketuanan jawab nih doang, Masya Allah sih beliau. Suwe nih tarik le Habib Salim Asy-Syatili. Habib Muhammad le masjid le dekat balik nih no, yang sedikit dekat balik nih no, si berjamaah duit di masjid itu adalah dengan salafi. Ya, dengan salafi dengan kangkuang maulid dengan kangkuang tahlilan PD gimana gini hadroh ini tidak hanya syirik haram. Nah marak ngeno ino dengan kangkuang ino Habib Muhammad orang dipandang itu Habib Muhammad ini orang dipandang di sana. Kemudian ketika beliau pulang, beliau khatib di masjid tersebut. Apa yang dia bawakan pada waktu itu? Ada tokoh salafi namanya Yazid Abdul Qadir Jawaz yang selalu mengkafirkan, jangan membid'ahkan, mengkafirkan Imam Asy'ari dan Maturidi. Bahkan kita yang merayakan maulid, merayakan tahlilan, ziarah kubur dibilang kafir, bukan bid'ah, kafir. Ada bukunya di Manhaj Salaf berapa jilid? Saya pernah baca. Yang mau ngomong gini saya pernah baca. Ada satu pos travel di sini. Nah, ini buang buku ini. Mengatakan kan buku ini, yuk dia buang buang buku ini. Mengatakan dia DBC ini macam itu. Nah, akhirnya Habib Muhammad membawakan khutbah Habib Rizik. Bagaimana caranya meniru gayanya Habib Rizik seperti itu? Akhirnya khutbahlah di masjid tersebut. Begitu khutbah di masjid tersebut, Habib Muh begitu selesai langsung diserang sama salafi. Tidak boleh ngomong gitu, gini katanya kan. Ada anak muda dari jauh sana ngejar kenen jagur Habib Muhammad, terus sugul merebut masjid itu, bedanya salafi. Ampun jagur anak si Made itu, jagur nih ribut ke waktu itu. Biarkan, nggak apa-apa, biarin aja. Ente kalau mau debat silakan ke bed ke rumah. Kita debat ilmiah gini. Jangan kekerasan itu jangan. Ente mele pulang masa buat salafi. Akhirnya apa? Malam nih bejege daripada Habib Muhammad. Bejege sendiri nih, kusir cidomon, kalau selipnya bejege. Kaget Quran Habib Muhammad. Syarifah kaget. Habib telepon Habib boleh nih sebentar. Ternyata kusir dari tono dan julu-julu itu, Masya Allah JG balik Habib Muhammad. Bib, enak perintah dekat dia, nangke gue itu. Oh dah, jangan kata Habib. Bukan itu caranya, biarkan mereka tidak tahu, nggak apa-apa. Ya, jadi selama mereka tidak menyerang kita, janganlah kita ganggu mereka. Ada dalilnya masing-masing. Kalau kita dibilang bid'ah, orang-orang seperti itu tidak bisa kita lawan dengan dalil. Mereka merasa paling benar. Ya, tidak bisa. Si bau ngalhange regeman bareng masa bodoh. Ingat ilmu Habib Rizik dulu. Ngene karena tidak bisa dilawan dengan ilmiah. Apapun kata mereka, masa bodoh. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja singkat dari tiang karena ini jam menunjukkan pukul 10. Jamaah sudah ngantuk ini teman mulut. Berudah maulid ke mulut. Nah,
Oke, BCDE, setelah BCDE, insya Allah dan mundur. Kuat? Nah, cukup jemaat DBDB lo boleh laksana, boleh gerak. Nah, gerak, hadir gerak ingat. Kelompok kumpul tanggal 10. Nah, yang pada lagi tanggal 10 kita ada acara maulid gerak hadir. Nah, si hadir ini hadir. Nah, kumpul di majlis, insya Allah kita sholat isya di majlis, kemudian kita berangkat bareng-bareng. Habib Quraisy insya Allah berangkat dari majlis.